Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. Total ada 54 orang jenazah korban yang berhasil dievakuasi. Seiring upaya pencarian korban yang terus dilakukan selama 24 jam, tim SAR pagi tadi kembali menemukan satu jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khozini. Korban ditemukan tim SAR di balik reruntuhan bangunan yang ambruk di area sektor A3. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim di Surabaya untuk proses identifikasi. Dengan ditemukannya satu jenazah korban pagi tadi, jumlah santri yang ditemukan meninggal dunia menjadi 54 orang. Sementara untuk total korban mencapai 158 orang dengan rincian korban meninggal 54 orang, korban selamat 104 orang, dan 5 bagian tubuh korban. Sebelumnya pada konferensi pers Minggu sore, Direktur Operasi Basarnas menyampaikan jumlah korban meninggal dunia 45 orang, sedangkan korban selamat 104 orang. Sehingga menurut perhitungan kami, dari total keseluruhan korban yang telah kami laksanakan evakuasi berjumlah 149, dengan keterangan meninggal dunia 45, di antara 45 itu terdapat 2 body part gitu ya. Pemirsa, isak tangis mewarnai penyerahan jenazah santri korban robohnya musola di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sang ibu tidak kuasa menahan air mata saat melihat putranya sudah tidak bernyawa. Wanita ini tak kuasa menahan tangis dan terus memanggil nama putranya. Ia tak percaya mendapati kenyataan bahwa Daud Milal, putranya, turut menjadi korban tewas dalam musibah ambruknya pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Pihak keluarga yang turut menemani hanya bisa menenangkannya. Daud merupakan satu dari 3 korban tewas yang telah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Ketiga korban tersebut adalah Firman Nur, 16 tahun, warga Tembok Lor 3, Surabaya. Muhammad Aska Ibadur Rahman, 13 tahun, warga Jalan Randu Indah, Kenjeran, Surabaya. Daud Milal, 15 tahun, warga Sido Kapasan, Surabaya. Dengan suasana haru, ketiga jenazah tersebut langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Pihak keluarga mengaku ikhlas karena sang putra meninggal dalam keadaan syahid, karena meninggal saat menuntut ilmu dan saat melaksanakan sholat. Bismillah, yakin saya. Kelas Pak ya, betul. Kelas untuk mengantar Milal, biarkan dia tenang. Kasihan juga kalau hidup Pak Cacat, kasihan juga. Terus biarlah, Allah lebih ngerti lah. Hingga saat ini jenazah korban musola roboh di Ponpes Al-Khozini terus berdatangan di Rumah Sakit Bayangkara seiring dengan ditemukannya korban-korban lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, derai air mata mengantarkan pemakaman jenazah Firman Nur, salah seorang santri Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut keluarga, almarhum sempat ditarik hendak diselamatkan temannya. Namun dirinya memilih bertahan untuk membantu teman-temannya. Tangis haru pecah saat jenazah Firman Nur, santri berusia 16 tahun ini, tiba di rumah duka di Tembok Lor 3, Surabaya. Firman Nur menjadi satu dari 3 korban yang berhasil diidentifikasi tim DVI pada Sabtu malam. Jenazah korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini ini pun langsung dimakamkan di pemakaman umum Jalan Tembok, Surabaya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Firman sempat berpesan kepada ibunya agar tak perlu mengkhawatirkan dirinya. Bagi keluarga dan tetangga, Firman dikenal sebagai sosok penurut dan ceria. Menurut paman korban, saat kejadian Firman tengah sholat bersama ke-6 temannya. Saat bangunan ambruk, Firman sempat ditarik temannya agar keluar dari reruntuhan.
Namun ia memilih bertahan untuk membantu teman-temannya yang lain yang masih terjebak. Pas kejadian ada namanya itu temannya yang di Pasar Tembok juga itu luka kepalanya. Nah itu sempat menarik, diajak keluar. Cuman firmannya itu nggak mau. Makanya dia itu temannya berjejer, makanya selamat. Temannya selamat, firmannya nggak selamat. Tragedi Ponpes Al-Fos ini telah menyisakan luka mendalam bagi keluarga para korban termasuk keluarga Firman Nur. Para tetangga pun terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa dan dukungan moral. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kelangkaan BBM jenis Pertalite terjadi di Kota Embai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Antrian kendaraan mencapai 2 km hingga mengganggu aktivitas ekonomi dan lalu lintas. Antrean kendaraan sepanjang 2 km terlihat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Embai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, kendaraan bermotor harus memenuhi badan jalan hanya sekedar untuk menunggu antrean BBM. Bahkan sejumlah pengendara terpaksa harus bermalam agar bisa mendapatkan BBM Pertalite. Warga mengaku kesal karena harga bensin eceran mencapai Rp50.000 per botol dari yang biasanya Rp20.000. Antrean BBM saat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kami dari siang, dari malam. Tidur sini ya? Kadang tidur, kadang pulang dulu, makan dulu, baru kesini lagi. Kendaraan lepas ke sini, pulang, makan, istirahat sedikit, baru kesini lagi. Kesal ya dengan antrian seperti ini? Kesal lah Pak, kesal. Aktivitas akhirnya terhambat semua. Kelangkaan BBM jenis Pertalite sudah terjadi dalam sepekan ini. Warga berharap pihak Pertamina segera mendatangkan lebih banyak stok BBM Pertalite agar kelangkaan BBM tidak berlangsung lama. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.